Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam minggu ke-20 setelah Trinitatis tertulis dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat 16 hingga ayat yang ke-20. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Demikian firman Tuhan. Mari kita sambut dengan nyanyian. Horas Mahadhita Haganupan. Terima kasih buat Tuhan yang memberi kesempatan kembali bagi kita datang ke rumahnya yang kudus ini setelah 1 minggu kita boleh berkarya dalam tugas pengabdian kita di tengah keluarga, gereja dan masyarakat. Tentu ada suka duka yang kita lalui, tapi kita masih mampu meninggalkan seluruh aktivitas kita dan datang beribadah kepadanya hari ini untuk mendengar firman-Nya. Karena kita percaya bahwa firman Tuhanlah kembali memberi kekuatan baru bagi kita, hikmat dan memberkati kita untuk melanjutkan karya kita hari demi hari. Pada hari ini kita memasuki minggu ke-20 setelah Trinitatis dengan tema firman dan khotbah, berhentilah berbuat jahat dan belajar berbuat baik. Dalam acara kita memang ditulis di sini, berhenti mengerjakan yang jahat, belajar mengerjakan yang baik. Persoalan berhenti dari perbuatan jahat ini merupakan komitmen kita. Tatkala kita saat menerima peneguhan iman, peneguhan sidi kala itu, rumusan berkat yang disampaikan Tuhan kepada kita saat kita menerima peneguhan ialah Tuhan menguatkanmu melawan segala yang jahat dan memberkatimu melakukan segala yang baik. Itulah rumusan yang Tuhan berikan kala kita menerima sidi. Dan memang dunia ini dipenuhi dengan kejahatan. Saban hari kita mendengar berita-berita kabar buruk, kriminalitas, pembunuhan, pencurian, perampokan, itu kriminalitas. Lain lagi karakter manusia yang jahat, yang korupsi, yang mengambil bagian orang, yang menipu daya. Tipuan banyak sekali dengan mengatasnamakan, bisa mengatasnamakan Tuhan atau kitab suci untuk menipu orang. Bisa mengatasnamakan lembaga instansi menipu orang. Dan banyak sekali kejahatan. Ada kejahatan seksual.
ayah memperkosa anak saling free sex, dan banyak sekali kejahatan-kejahatan setiap hari. Dan kita berada di tengah situasi dunia yang jahat. Jadi kalau dikatakan berhentilah berbuat atau mengerjakan yang jahat, karena kita berhadapan dengan kejahatan di dunia ini. Lalu belajarlah mengerjakan yang baik. Kalau tadi dikatakan berhenti kepada yang jahat, tetapi kepada yang baik kita belajar. Berarti kejahatan itu menjadi sesuatu yang perlu kita perangi melalui belajar, melatih diri, melakukan yang baik. Nah, minggu ini kita akan melihat bagaimana Yesaya berusaha menghentikan kejahatan dari karakter orang percaya, umat Israel kala itu, dan mengajar umatnya untuk belajar mengerjakan kebaikan. Yesaya berkata begini, untuk memulai sesuatu yang baik dan menghentikan segala sesuatu yang jahat, maka basuhlah dirimu dan bersihkanlah dirimu. Dia mulai dari situ. Basuhlah dirimu dan bersihkanlah dirimu. Itu ayat yang ke-16. Membasuh diri berarti diri kita setiap hari ini penuh dengan kotor. Walau kita sudah mandi tadi pagi, siang ini sudah ada debu yang melengket memasuki tubuh kita. Secara fisik kita memegang yang jorok, kita bertemu dengan benda-benda yang kotor. Itu berarti tubuh kita ini sudah kotor, maka perlu dibasuh. Itulah makanya mandi 2 kali sehari minimal, pagi dan sore. Supaya apa? Kita memulai pekerjaan dengan tubuh yang bersih dan memasuki istirahat dengan tubuh yang bersih. Berarti basuhlah, kita harus membasuh dengan air sehingga tubuh kita ini bersih. Itu secara fisik. Kalau dalam secara arti teologis, membasuh kita dari segala kekotoran ialah air baptisan. Itu sebabnya ketika kita dibaptis, dibasuh, dipercikkan air, itu menandakan tubuh kita, karakter kita, sifat kita yang adalah jahat, yang adalah berdosa, hendak disucikan dengan air baptisan. Jadi tubuh ini harus dibersihkan dari kekotoran. Ketika kita lahir, kita sudah punya dosa keturunan dari Adam. Lalu supaya kita beroleh kehidupan yang kekal, kita dibaptis dengan air. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sejak itu kita dibasuh oleh darah Kristus. Air suci menyucikan tubuh kita. Itulah basuh. Lalu bersihkan. Bersihkan ini berarti kan selain mandi kita harus membersihkan pakaian yang kita gunakan. Karena pakaian ini juga banyak lengket, debu dan kotoran-kotoran. Maka bersihkan. Selain pakaian, bersihkan apa? Rumah. Supaya kita tinggal di rumah dengan suasana nyaman, bersih, menghirup udara yang baik. Bersihkan pekarangan, bersihkan lingkungan, bersihkan semua. Makanya kalau dulu ada Podana 5 kan, bersihkan pekaranganmu, bersihkan rumahmu, bersihkan pekarangan, semuanya dibersihkan supaya apa? Kita nyaman. Bersihkan lingkungan gerejamu. Nah, ini kan supaya apa? Kita nyaman beribadah. Ini membersihkan. Nah, kalau kita sudah membasuh dan membersihkan, maka mulailah kita belajar 5 hal yang berkaitan dengan berhenti berbuat jahat dan belajar mengerjakan yang baik. Ada 5 yang diberikan oleh Yesaya nasihat kepada orang yang sudah membasuh diri dan membersihkan diri. Apa itu? Yang pertama, berhentilah berbuat jahat. Berbuat jahat tidak harus membunuh ya, tidak harus mencuri, tidak harus memukul seseorang. Tetapi melukai hati seseorang itu juga adalah kejahatan. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan katanya. Kalau kita memfitnah juga itu lebih jahat dari pembunuhan.
Atau kita menggosip, mengatakan sesuatu berita hoax yang salah kita beritakan, itu juga kejahatan. Atau membullying orang, baik dari bentuk fisik, dari bentuk status ekonomi dan sosialnya, itu juga bentuk kejahatan. Ini banyak kejahatan-kejahatan yang kita lihat. Dan dari situ kita diajak oleh Yesaya, berhentilah. Memang secara manusiawi kita cenderung lebih suka melakukan kejahatan daripada kebaikan. Manusia yang suka melakukan kejahatan biasanya seperti binatang yang suka mengubah dirinya. Binatang yang suka mengubah dirinya disebut dengan bunglon. Kalau dia tempel ke warna abu-abu seperti ini, atau apa namanya ini, warna oranye seperti ini, dia menjadi oranye. Kalau dia menempel ke warna biru, dia menjadi biru. Menempel dia ke warna hijau, dia seperti hijau. Artinya dia bunglon. Orang percaya janganlah menjadi bunglon. Bertemu dengan orang, dia mengatakan orang. Tapi setelah dia begini, dia mengatakan orang yang baru saja dia omong. Kepada orang dia membicarakan ini, kepada orang ini dia berbicara kebaikan dirinya. Tapi setelah itu bertemu orang lain, dia membicarakan kejahatan orang ini. Itu namanya bunglon. Jadi kita harus punya karakter memberitakan kebaikan. Kalau bertemu dengan siapapun, beritakanlah kebaikan. Jangan beritakan keburukan. Sekali kita berbicara kebaikan, orang yang mendengar pun senang, maka dia berbahagia. Tubuhnya memproduksi hormon yang baik, hormon yang bersemangat. Kalau berita baik yang kita beritakan. Tapi kalau kita bertemu kepada seseorang memberitakan kabar buruk, menjelek-jelekkan orang, memfitnah orang, maka tubuh kita pun memproduksi zat yang merusak tubuh, dan orang lain pun akan dirusak secara berita, pikiran, dan tenaganya. Sekali kita memberitakan keburukan, kalau menurut penelitian, dia merusak sel minimum 5 miliar. Dalam tubuh kita ini rusak sel kita 5 miliar. Satu kali memberitakan keburukan. Tapi satu kali kita memberitakan kebaikan, tubuh kita memproduksi 5 miliar sel dalam tubuh kita. Maka kita kuat. Maka semakin sering kita melakukan berita baik, maka tubuh kita ini akan punya semangat dan daya berjuang. Tapi semakin sering kita memberitakan kabar buruk dan kejahatan, maka tubuh kita pelan-pelan hancur dan redup. Jika tidak percaya nanti amang-inang, nanti di rumah ambillah 2 buah jambu. Ambil 2 buah jambu. Satu letakkan di sini, satu letakkan di sini. Setiap pagi katakan kepada jambu ini, waduh cantik kali kau jambu. Kalau dimakan kau enak, akan menghasilkan energi yang enak. Cantik kali kau jambu. Lalu ke jambu yang sebelah kiri, memang kau jambu yang kurang ajar, tidak ada gunanya, tidak punya faedah. Kalau dimakan kau masam, hinalah terus. Lihat nanti 2 minggu. 2 minggu jambu ini akan tetap segar. Jambu yang di sini akan kecut, kering dan membusuk. Itu sudah saya praktekkan. Kalau Bapak Ibu nanti mau coba membuktikan bahwa mengabarkan yang baik akan membuat tubuh kita sehat, dan mengabarkan yang buruk membuat tubuh kita ciut dan melempem, coba nanti kepada 2 buah jambu itu. Sedangkan kepada jambu terjadi seperti itu, apalagi kepada setiap orang, setiap bangun pagi kita milik anak kita, apa kau? Kurang ajar kau, anak kurang ajar kau. Maka nanti dia akan menjadi anak kurang ajar. Maka doakanlah anak yang baik kau, anak yang pintar kau, anak yang berhikmat kau. Itu aja kita kerjakan, kita sampaikan. Maka nanti dia akan menjadi anak yang hebat, berhikmat, dan pintar. Berhentilah berbuat jahat. Yang kedua yang Yesaya anjurkan, nasihatkan kepada kita setelah bersih dan membasuh diri, belajarlah berbuat baik. Belajar berarti
berarti kita melatih. Tidak ada orang yang lahir tiba-tiba langsung pintar. Nggak ada itu. Dia belajar ngomong, makan, mama, mimi, minum. Diajar, makan, tidur, nyanyi, diajar. Berjalan diajar. Masuk SD, apakah langsung bisa baca tulis, hitung? Tidak, diajar. Ini A, B, C, A dan B, A, B, B, A, B. Itu diajar. Sehingga dia baik, bisa baca, bisa tulis, bisa pintar. Jadi kebaikan pun tidak tiba-tiba orang lahir langsung baik. Tidak, harus dilatih. Di mana latihan belajar baik? Di rumah. Kalau kita belajar baik di rumah, maka anak-anak pun akan belajar baik. Jika ada anak kita lihat di luar itu sembrono, sembarangan, tak bersopan santun, itu berarti di rumahnya dia tidak menerima pendidikan kebaikan. Belajar kebaikan mulailah dari rumah. Pernah kita bertanya kepada anak sekolah minggu begini, apakah Tuhan itu baik? Wajahnya langsung murung. Mengapa? Karena dia melihat Tuhan yang baik tidak ada contohnya. Karena dia bangun pagi, dia melihat seperti Sodom dan Gomora di rumahnya, berkelahi bapak dan ibu pagi-pagi, berkelahi tang. Apakah anak akan memahami Tuhan itu baik? Tidak. Dia berkata Tuhan itu kejam dan jahat. Karena dia lihat contoh Tuhan di rumahnya kejam dan jahat. Tapi kalau orang tuanya saban hari baik, sopan berbicara kepada istrinya, halo inang siadopan, biado wado kabarmu, halo ama, horas ama, I love you, bolong dorak butuhonin kan? Wah, maka anak mengatakan Tuhan itu baik. Karena dia melihat Tuhan yang baik itu melalui sosok ayah yang baik, sosok ibu yang baik. Maka Tuhan yang baik itu akan tertancap dalam hati seorang anak kala dia melihat ayah ibunya baik. Berarti belajarlah melakukan kebaikan amanginang. Belajarlah menjadi suami yang baik, belajarlah menjadi istri yang baik. Maka anak-anak kita pasti baik. Kalau rumah tangga sudah baik, maka masyarakat baik, maka gereja akan baik. Jadi belajarlah kebaikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, jika kita sudah membasuh diri dan sudah membersihkan diri, maka usahakanlah keadilan. Memang menjadi adil tidak mungkin seadil-adilnya. Karena keadilan itu relatif. Kalau saya kasih kepada anak yang paling sulung misalnya uang 100.000, lalu saya kasih kepada anak saya yang nomor 2 misalnya 50.000, bukan berarti tidak adil. Adil karena kebutuhan anak yang sulung lebih besar dibanding kebutuhan anak saya yang nomor 2. Jadi adil dalam arti kebutuhan mereka yang berbeda. Bukan berarti adil saya beri 100.000, anak saya semua 100.000. Itu juga bukan keadilan. Tapi adil berarti kita memberi sesuatu dengan bijak. Memberi kepada orang-orang yatim, orang-orang yatim piatu, orang-orang janda, orang-orang miskin. Kita menolong mereka dengan adil. Di gereja pun sering terjadi ketidakadilan. Mengapa hanya kepada kaum bapak pendeta itu datang? Hanya kepada kaum ibu pendeta itu datang. Padahal kepada sekolah minggu pendeta enggak pernah datang. Adilkah? Tidak kan? Karena kadang-kadang kami pendeta ini jarang ke sekolah minggu. Enggak pernah pendeta mengajar sekolah minggu kan. Yang dihokbahi selalu orang dewasa kan. Bapak ibu, naposo, nama poso kan. Sekolah minggu sekali setahun ya, ketika Natal sekolah minggu nanti baru datang pendeta, Tuhan memberkati engkau anak-anak katanya sekali setahun. Tidak adil kan? Karena apa? Karena kita tidak membuka ruang untuk sekolah minggu pelayanan itu. Maka seharusnya dijadwal. Kalau saya jadwal pelayanan saya di sekolah minggu. Mengajar sekolah minggu itu pelayanan. Saya juga diberi mandat mengajar sekolah minggu.
sebagai pendeta. Jadi harus diajar supaya adil. Nah memang tidak semua serta-merta sama volume kerjanya. Tapi keadilan itu harus tetap dilakukan. Nah kepada istri harus kepada suami harus adil. Keadilan yang bagaimana? Nah ini dalam pekerjaan juga nanti. Dalam karir pun nanti kita akan melihat keadilan yang akan kita terima. Jadi usahakanlah keadilan. Ini yang ketiga, di mana kita kerja, di mana kita tinggal, berlakulah adil. Itu yang ketiga. Yang keempat, kendalikanlah orang kejam. Memang ini orang kejam ini siapa ini? Bisa saja kita orang kejam. Kata-kata kita memang halus tapi menusuk, kejam juga. Atau kita menjadi atasan yang kejam kepada bawahan kita berlakukan segala aturan-aturan. Tapi kalau kepada kita, ya aku kan atasanmu, janganlah berlakukan aturan, kan kira-kira begitu ya? Enggak boleh. Peraturan itu tidak berlaku tumpul ke atas, tetapi tajam ke bawah. Tapi aturan itu tajam kemana-mana. Sama dengan firman Tuhan ini. Ketika saya memberitakan firman Tuhan ini, satu bagian bagi saya, kena saya, harus saya lakukan. Tapi bagian lain ialah bagi Bapak Ibu yang mendengar firman ini berlaku. Jadi jangan katakan firman ini untuk jemaat kalau saya tidak boleh. Firman ini berlaku sama kepada semua, baik yang mengkhotbahkan dan bagi orang yang mendengar. Jadi kekejaman itu ternyata bisa saja terjadi di rumah tangga. Makanya ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Jadi kekerasan fisik, kekerasan verbal, itu juga harus kita hindari. Memang kita orang tua yang baik tidak pernah pukul anak kita dengan tangan, dengan rotan. Tapi mulut kita telah merusak mental anak-anak kita secara verbal. Itu paling berbahaya. Membuat anak kita jadi pengecut. Karena apa? Setiap hari kita larang dia. Jangan. Kalau setiap hari kita melarang anak, lalu apa lagi kreasi dia? Ini yang terjadi kan? Ada anak misalnya megang televisi, jangan nanti rusak. Dia pegang galon, jangan nanti pecah. Dia pegang gelas, jangan nanti jatuh. Semua jangan. Jadi ngapain dia maunya begini terus? Ya kapan berkreasinya? Kapan berproduksi? Jadi kita jangan-jangan telah mengkebiri kreativitas anak, memotong masa depan anak karena kekejaman kita mendidik mereka. Makanya dalam mendidik anak hindarilah kata jangan, tapi belajarlah memberi penjelasan. Ketika dia pegang gelas, jelaskan ini anakku terbuat dari gelas. Kalau jatuh pecah, kuranglah gelas kita satu, maka uang kita akan membeli gelas. Padahal uang itu sebaiknya kepada susumu untuk kau bertumbuh. Maka dia mengerti, oh ini rupanya gelas terbuat dari kaca. Kalau jatuh pecah, kognisinya terisi. Maka besok-besok dia tidak akan pegang gelas. Karena apa? Kalau jatuh merusak satu gelas kami, hilanglah bagian saya untuk membeli susu. Kognisinya berisi, dia pintar cerdas, maka tindakannya, motoriknya pun makin teratur. Anak-anak yang sering lari-lari kemari-kemari, mungkin dugaan saya kognisinya tidak berisi dengan baik dan benar. Kalau orang yang sudah berisi kognisi dengan baik dan benar, motoriknya pun akan berjalan baik dan benar. Inilah yang keempat, kendalikan orang kejam. Yang terakhir, yang kelima, baik berbelalah hak anak yatim dan perjuangkanlah perkara janda-janda. Jadi memang ini tidak setiap orang punya harapan aku menjadi anak yatim atau anak yatim piatu. Tapi terkadang kita harus berjumpa dengan mereka.
belalah hak mereka. Berilah mereka kesempatan-kesempatan yang sama. Sama seperti anak-anak kita yang masih lengkap orang tuanya. Sama seperti orang janda. Perkara-perkara mereka banyak. Karena tidak ada lagi suaminya yang menolong dia menyelesaikan perkara di rumah. Maka kita pun harus menolong perkara janda-janda. Ini kelima hal yang harus kita lakukan setelah kita membasuh diri dan menyucikan, membersihkan diri kita. Apa yang hendak kita renungkan dalam minggu ke-20 setelah Trinitatis? Yang pertama, dengan atau dalam perbuatan baik kita memperoleh kerahiman dari Tuhan. Dengan atau melakukan perbuatan baik kita memperoleh kerahiman dari Tuhan. Apa maksudnya? Perbuatan baik merupakan cara mengurangi atau mengikis, bahkan menghapuskan akan salah dosa kita. Jadi ketika kita berbuat baik, kita sedang mengurangi atau menghentikan dosa kejahatan kita. Inilah kerahiman itu. Ketika kita berbuat baik, maka kita sedang memperoleh kerahiman dari Tuhan. Tuhan akan berbelas kasih kepada orang yang berusaha menghentikan kejahatan dalam dirinya. Tuhan akan berbelas kasih kepada orang yang berusaha menstop kefasikan, kejahatan, kebejatan dalam dirinya. Kita akan, kalau kita baca tadi ayat yang ke-19-20, jika kita berbuat baik, mendengar Tuhan, taat kepada Tuhan, maka kita diberkati. Tetapi kalau kita melakukan segala yang jahat, ayat 20, kita akan memperoleh apa? Malapetaka. Jadi kalau kita berbuat baik, kita sedang mendapat kerahiman dari Tuhan. Yang kedua, ketika kita berbuat baik, kita sedang melindungi kita dari bara bahaya. Ketika kita melakukan kebaikan, kita sedang melindungi diri kita dari mara bahaya. Ketika kita berkata-kata baik, maka tubuh kita menjadi baik dan orang lain pun baik. Kalau orang lain baik, maka tidak mungkin dia berniat mencelakai kita. Maka kebaikan, bertemu kebaikan, maka hilanglah mara bahaya. Kiranya Tuhan menolong, memberkati, memampukan kita mengerti, memahami firman-Nya hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah kami dengar. Kiranya Tuhan menguatkan, memampukan kami untuk memahami, mengerti, serta melakukannya. Sehingga kami berhenti melakukan kejahatan dan belajar melakukan kebaikan. Dalam Yesus kami berdoa, bersyukur kepada-Mu. Amin.